Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari Bu Ida di Sukabumi tentang berteman dengan waria. Semoga Allah SWT menjauhkan kaum muslimin dari segala keburukan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, pemirsa, dan memang memberikan kelebihan serta karakteristik masing-masing. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Al-ayah. Kata Allah SWT, ya, janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki balasan atas perbuatan mereka. Mereka punya karakter sendiri, mereka punya tugas dan kewajiban sendiri. Perempuan juga sama, punya karakter sendiri dan punya tugas sendiri. Jangan kalian saling cemburu satu sama yang lain. Dan mintalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan bisa menjalankan kewajiban masing-masing. Gitu kan? Dari ayat ini ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan menjadi perempuan, gitu. Gak boleh dialihkan yang lain. Kasus sebenarnya orang yang cenderung menyerupai, bukan suka menyerupai lawan jenisnya, itu diharamkan dalam agama Islam. Haram hukumnya. Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, cara bicaranya kah, jalannya kah, gitu kan. Itu nggak boleh, pakaiannya kah. Dan juga Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Sama, terbalik. Dua-duanya tidak boleh. Memang masing-masing harus jalan dengan fitrahnya. Dan kalau ada orang yang seperti ini sifatnya, tadi waria misalnya, lebih cenderung kepada masalah homoseksualnya lagi. Belum kita bicara masalah itu ya. Ini baru menyerupai saja sudah haram. Dan itu Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Belum kita bicara dengan dia cenderung kepada menjadi lawan jenisnya, maka dia akan menyukai orang yang sesama jenis dengan dia. Laki-laki dia ingin jadi perempuan, maka dia akan suka laki-laki. Terjadilah homoseksual. Perempuan yang mau menyerupai laki-laki lawan jenisnya, dia akan suka sesama jenisnya perempuan, maka terjadi lesbian, gitu kan. Dan ini Nabi SAW mengatakan ya, lesbian di antara perempuan adalah zina di antara mereka, walaupun tidak menggunakan, mohon maaf, kemaluan laki-laki, gitu kan. Tetap mereka kalau bercumbuan dan segala lesbian atau homo itu adalah perzinahan di dalam mata syariat kita, gitu ya, dijelaskan dalam syariat kita. Yang saya ingin datangkan tadi panjang lebar riwayat ini adalah kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh dan dia memang menjadikan itu sebagai karakternya, sifatnya, pembawaannya, maka nggak boleh juga berteman dengan dia, gitu kan? Secara otomatis itu. Karena itu ada kelainan. Sayangnya di Indonesia dianggap waria itu ya sebuah prestasi, bahan lucon. Kalau kita lihat hadis Bukhari ya menjelaskan kepada kita ini sebenarnya penyakit yang harus diobatin, gitu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah menemukan ada seorang waria di zaman Nabi SAW ada gitu yang suka laki-laki. Kemudian dia ngobrol dengan seorang sahabat yang kebetulan Nabi SAW dengar waktu lewat, gitu kan. Dia kena suka pada sahabat laki-laki ini untuk menarik laki-laki ini supaya suka sama dia. Padahal dia juga laki-laki, gitu. Dia mengatakan nanti, ya jadi retorika ngomongnya pun, ya dia sesuaikan. Kalau itu orang agama, ini yang dia suka, dia ngomong seperti masalah agama hanya untuk menarik perhatian, gitu kan, supaya dia bisa menyampaikan hasratnya nantinya. Maka dia mengatakan nanti kalau Allah memudahkan Rasulnya membuka kota Taif, Taif itu kurang lebih 70 kilo dari kota Mekah. Waktu itu memang belum dibebasin. Nah, saya akan tunjukkan, kata si waria ini, saya akan tunjukkan kepadamu seorang wanita yang mungkin nanti jadi harta rampasan perang di sana, yang memang badannya sangat gemuk sampai-sampai ya dari belakang tubuhnya dan dari depan tubuhnya itu perutnya kelipat 4 atau 8, gitu kan. Dia saking gemuknya, dan zaman itu memang kebetulan sahabat yang sedang diajak ngomong ini cirinya dia suka perempuan yang gemuk. Maka waria ini mengatakan sifat fisiknya wanita, gitu kan. Karena dia memang biasa oleh kaum wanita dianggap tidak ada syahwat lagi, gitu kan. Masalah ada syahwat atau tidak syahwat, bersentuhan dengan lawan jenis masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW. La yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassuhu
min an tamassu yadahu imra'atun la tahillulah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, jauh lebih ringan baginya dibandingkan, maksudnya hukuman Allah nanti hari kiamat jauh lebih ringan daripada ya dia menyentuh kulit wanita yang bukan halal bagi dia. Jadi walaupun waria tersentuh tetap sama hukum Allah SWT, karena dia laki-laki di pandangan Allah. Cuma dia sedang bermasalah gitu kan. Ya, jadi tidak boleh bersentuhan pun tidak boleh, apalagi kalau sampai tidur sama-sama tadi, gitu kan? Ya, makan sama-sama. Jadi bukan orang seperti ini, orang yang berpenyakitan yang harus ya dijadikan sebagai sahabat. Mestinya orang-orang yang normal gitu kan. Saya sarankan ibu berteman sama ya, sesama jenis gitu kan, ya, yang memang banyak, yang baik, yang solehah. Ya, kalau Anda mengatakan mungkin karena biasanya ini tenaga-tenaga waria ini karena menyerupai perempuan dipakai di salon-salon. Anda bisa pakai tenaga sama jenis Anda dan Anda juga bisa menjaga keimanan di situ ya, karena tidak adanya nanti di salon itu khusus untuk muslimah misalnya atau wanita, sehingga tidak perlu waria ini berinteraksi ya dengan dengan wanita-wanita yang juga kalau dia sentuh maka akan terjadi hal pelanggaran agama tadi. Yang terjadi tadi hadis Bukhari pada saat Nabi SAW dengar dialog atau pembicaraan antara waria ini dengan sahabat tadi, dan Nabi SAW tahu dari gerak-geriknya ini waria dan dia bukan penduduk Madinah. Dia bukan dianggap sebagai seorang yang memang berinteraksi dengan Nabi SAW, tapi dia muslim gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, keluarkan orang ini dari Madinah. Perhatikan perintah Nabi SAW menyuruh mengeluarkan waria dari kota Madinah. Ini mesti yang dilakukan ini. Selama mereka tidak memperbaiki penyakit itu, tidak boleh hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Itu semestinya hukum syar'inya gitu. Kita enggak, subhanallah, dibiarin dengan dandanannya seperti wanita di jalanan, menyanyi lah, bisa demo lah gitu kan. Kalau saya sarankan pemerintah kita menyiapkan anggaran, memperbaiki, mengobatin mereka kan? Diobatin penyakit itu dengan ahli dokter-dokter spesialis, kemudian mereka dinikahkan dengan cara baik-baik supaya penyakit itu hilang ya, karena ini memang bisa masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala tadi, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ya.